Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinda Niken Zahra Nandito, absen 9. Nama saya Gita Salsabila, saya absen 12. Nama saya Muhammad Duha dari kelas 10 PS3 absen 22. Saya Salsabila Nurfadila dari kelas 10 PS3. Nama saya Sandi Kurnia, absen 34. Perkenalkan, nama saya Virginia Milano, absen 35. Ini saya akan menjelaskan tentang sungai. Sungai Nil berada di benua Afrika, panjangnya 6.650 km, kurang mengalir sekitar 10 negara: Uganda, Kenya, Rwanda, Burundi, Zaire, Tanzania, Sudan, Sudan Selatan, dan Mesir. Berdasarkan pembentukannya, ada dua versi. Berdasarkan mitos, bangsa Mesir kuno yakin bahwa Sungai Nil terbentuk karena air mata Dewi Isis yang sedang mencari anaknya. Dan berdasarkan ilmiah, bahwa Sungai Nil terbentuk karena mencahaya gletser di Gunung Kilimanjaro. Berdasarkan letak geografisnya, Sungai Nil terletak di benua Afrika dan juga berbatasan dengan Laut Tengah di utara, Gurun Arabia di timur, di barat dengan Gurun Libya, dan di selatan dengan Gunung Nubia. Mengalir dari utara ke selatan. Sistem pemerintahan. Sejarah politik di Mesir berasal dari terbentuknya komunitas-komunitas desa sebagai kerajaan-kerajaan kecil dengan pemerintahan desa. Desa itu disebut nomen. Dari desa kecil tersebut kemudian berkembanglah menjadi kota yang kemudian disatukan menjadi kerajaan Mesir Hulu dan Hilir. Proses tersebut berasal dari tahun 4000 sebelum Masehi, namun pada tahun 3400 sebelum Masehi seorang penguasa bernama Menes mempersatukan kedua kerajaan tersebut menjadi kerajaan Mesir yang besar. Mesir merupakan sebuah kerajaan yang diperintah oleh raja yang bergelar Fir'aun. Ia berkuasa secara mutlak. Fir'aun dianggap dewa dan dipercaya sebagai putra dari dewa Osiris. Seluruh kekuasaannya berada di tangannya, baik sipil, militer, maupun agama. Kemudian, mata pencaharian. Masyarakat Sungai Nil mempunyai kemampuan bercocok tanam. Tanaman yang dihasilkannya adalah gandum, sekoi atau jemawut, dan jelai. Mesir tua lahir karena Menes berhasil mempersatukan Mesir Hulu dan Mesir Hilir. Sebagai pemersatu, Menes dijuluki sebagai Nesutbiti yang artinya Raja Mesir Hulu dan Mesir Hilir. Kerajaan Mesir tua disebut juga sebagai zaman piramida karena pada saat ini banyak piramida terkenal yang dibangun. Contohnya itu ada piramida Saqqara dari Firaun Djosar. Selain Menes, banyak raja-raja yang pernah memerintah pada Mesir tua. Contohnya ada Sufu, Jepran, dan Walkare yang pada masa pemerintahannya muncul kebudayaan mengawetkan mayat dengan dibalsam atau yang biasa kita kenal dengan mumi, lalu dimakamkan di mustabah atau makam-makam berundak yang biasa kita sebut sebagai piramida. Ada juga PB pertama yang pada masa pemerintahannya Kerajaan Mesir memperluas wilayah kekuasaannya sampai ke wilayah Sudan, Nubia, dan Abyssinia. Dan yang terakhir itu ada PP2. Pada masa pemerintahan PP2, kerajaan Mesir mulai mengalami disintegrasi dan berubah menjadi kerajaan yang kecil. Runtuhnya kerajaan Mesir tua sejak tahun 2500 karena pemerintah mengalami kekacauan yang diakibatkan awal mulanya setiap nomis dipimpin oleh pejabat yang masa pemerintahnya dibatasi, namun banyak pejabat yang permanen menetap dalam sebuah wilayah yang disebut nomads, yang menyebabkan terjadinya persaingan antar pejabat dan melemahkan pemerintahan pusat yang saat itu dipimpin oleh Firaun PP2 yang membuat para bangsawan akhirnya banyak yang melepaskan diri dan didukung oleh banyaknya serangan dari bangsa luar. Contohnya seperti Asia Kecil, sehingga terpecahlah Mesir Hilir dan Mesir Hulu, sekaligus berakhirnya masa depan kerajaan Mesir kuno. Kerajaan Mesir Tengah diawali dengan penaklukan Raja Herakleopolis oleh Firaun Mentuhotep II, di mana Mesir kembali dipersatukan dan memiliki pusat
pusat pemerintahan di kota Tebe. Pemerintah Mentuhotep melakukan pembersihan terhadap orang-orang yang menentangnya dan mengangkat beberapa pejabat yang sudah menjadi kepercayaannya. Pada era kerajaan Mesir Pertengahan juga terjadi perebutan kekuasaan, tetapi Senusret III berhasil memulihkan persatuan dan membangun kembali Mesir. Tindakannya antara lain membuka tanah pertanian, membangun proyek irigasi, pembuatan waduk, dan lain-lain. Ia meningkatkan perdagangan serta membuka hubungan dagang dengan Palestina, Syria, dan Pulau Kreta. Senusret III juga berhasil memperluasnya ke wilayah selatan sampai Nubia atau kini Ethiopia. Namun, pemerintahan era Mesir Pertengahan mulai melemah semenjak dipimpin Ratu Soben-Neferu dan juga munculnya persaingan jabatan hingga akhirnya Mesir kembali terpecah belah. Hal ini juga diperburuk dengan serangan dari bangsa-bangsa dari Timur Tengah hingga akhirnya pemerintahan Mesir kuno dikendalikan oleh bangsa-bangsa dari Timur Tengah. Kali ini saya akan menjelaskan tentang kerajaan Mesir baru. Mesir memasuki zaman kerajaan baru atau zaman imperium. Disebut zaman imperium karena para Firaun Mesir berhasil merebut wilayah atau daerah di Asia Barat, termasuk Palestina, Tunisia, dan Syria. Raja-raja yang memerintah zaman Mesir baru antara lain 1. Ahmosis I. Ia berhasil mengusir bangsa Hyksos dari Mesir, sehingga berkuasalah dinasti ke-18, ke-19, dan ke-20. Kedua, yaitu Tutmosis I. Pada masa pemerintahannya, Mesir berhasil menguasai Mesopotamia yang subur. Yang selanjutnya, Tutmosis III merupakan raja terbesar di Mesir. Ia memerintah bersama istrinya Hatshepsut. Batas wilayah kekuasaannya di timur sampai Syria, di selatan sampai Nubia, di barat sampai Libya, dan di utara sampai Pulau Kreta dan Silia. Karena tindakannya tersebut, ia digelari Napoleon dari Mesir. Tutmosis juga dikenal karena memerintahkan pembangunan kuil, Karnak, dan Luxor. Selanjutnya, Imhotep IV. Kaisar ini dikenal seorang raja yang pertama kali memperkenalkan kepercayaan bersifat monoteis kepada rakyat Mesir kuno, yaitu hanya menyembah dewa Aton atau dewa matahari yang merupakan roh dan tidak berbentuk. Ia juga menyatakan sebagai manusia biasa, bukan dewa. Dan terakhir, Ramses II dikenal karena membangun bangunan besar bernama Ramesium dan kuil serta makamnya di Abu Simbel. Ia juga pernah memerintahkan penggalian sebuah terusan yang menghubungkan daerah Sungai Nil dengan Laut Merah. Namun, beliau berhasil. Masa Ramses II diperkirakan sejaman dengan kehidupan Nabi Musa. Percayaan masyarakat Sungai Nil. Masyarakat Sungai Nil percaya pada dewa-dewa atau biasa disebut sebagai politeisme. Dewa-dewa yang biasa dipuja bangsa Mesir antara lain Dewa Osiris, yaitu dewa tertinggi, Dewa Tot, yaitu dewa pengetahuan, Dewa Anubis, yaitu dewa berkepala anjing sebagai dewa kematian, Dewa Apis yang berwujud sapi, dan ada Dewa Ra, yaitu dewa matahari, yang kemudian diubah menjadi Dewa Amon-Ra, yaitu dewa bulan dan matahari. Masyarakat bangsa Mesir juga melakukan pengawetan terhadap jenazah yang disebut mumi, yang tujuannya agar manusia tetap hidup abadi. Ini saya ingin menjelaskan peninggalan kebudayaannya juga. Di sini ada piramida. Piramida yaitu bangunan yang terbuat dari batu yang disusun berbentuk kerucut yang berfungsi untuk menyimpan mumi. Peninggalan kebudayaan Mesir kuno ada beberapa. Contohnya itu ada obelisk berupa tugu-tugu yang menjulang tinggi ke angkasa sebagai tempat pemujaan. Ada juga Sphinx, yaitu patung hewan-hewan mitologis yang berbadan singa dan bermuka manusia. Terus ada juga hieroglif, adalah huruf berbentuk gambar yang diukir pada batu. Dan yang terakhir ada batu Rosetta, yaitu batu tertulis yang ditemukan di tepi sungai Rosetta. Dalam batu ini terdapat tulisan hieroglif dan tulisan Yunani kuno. Hasil kebudayaan Mesir. Hasil kebudayaan Mesir antara lain yaitu mengenalnya astronomi.
Dengan mengamati siklus Hirus atau Sotis yang bertepatan dengan pasang naiknya air sungai Nil, hasilnya mereka mengenal kalender yang 1 tahun terdiri atas 12 bulan dan 30 hari, yang kalau dijumlahkan menjadi 360 hari, kemudian direvisi kembali menjadi 360 hari. Selanjutnya, mengenalnya ilmu kedokteran. Nah, ilmu kedokteran ini dibagi menjadi 3 aliran. Yang pertama, mengutamakan penyembuhan penyakit dengan obat-obatan. Yang kedua, mengutamakan penyembuhan penyakit secara anatomis tubuh atau yang biasa kita sebut sebagai pijat refleksi. Dan yang ketiga, mengutamakan penyembuhan penyakit secara goib atau magic. Selanjutnya, adanya penemuan kuil Luxor dan Karnax. Sekian penyampaian dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.